Eh, tes, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah siap, Ustaz? Nah, udah insyaallah. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan Islam, iman dan as-sunnah. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga yang pada dan sahabatnya dan bagi orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan kajian nasihat maghribiyah, yang mana pada malam ini kita membawakan sebuah tema, yaitu biografi ringkas dari Profesor Syekh Abdurrahman bin Abdul Muhsin Al-Badr yang akan disampaikan oleh Ustaz Wisnu Prasetya Hafizhu Ta'ala. Bagi ikhwani wa akhwati fillah yang memiliki pertanyaan bisa mengisi kolom chat, insyaallah akan kami bacakan, atau bisa Renhain terlebih dahulu untuk bertanya langsung kepada Ustaz Wisnu. Kepada Ustaz Wisnu Hafizhu Ta'ala, waktu dan tempat dipersilakan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Afwan Ustaz, suara antum enggak kedengaran Ustaz. Aiyah. Taib, syukran, akh Sakuri. Jazakumullah khairan. Iya. Taib, udah jelas, akh? Nah, Ustaz. Khalas. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita, Ana dan antum sekalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Dia berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya, sudah seharusnya bagi kita seorang muslim untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita untuk beramal soleh. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Dia berkenan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga bisa menjadi bekal bagi kita ketika berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini dan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan membahas salah satu kitab yang berisi tentang hadis-hadis akhlak, ya, yang mencakup tentang hadis-hadis akhlak yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahumullah. Insya Allah di pertemuan kali ini dan pertemuan akan datang kita akan membahas kitab tersebut. Akan tetapi para pendengar rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini insya Allah kita akan mencoba untuk membahas biografi penulis terlebih dahulu. Kita akan mencoba untuk membahas biografi ringkas, ya, tentang nama, kelahiran, perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, murid-murid beliau, karya tulis beliau. Ya. Ini akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Ya. Karena di antara adab dalam majelis ilmu, apalagi dalam
membahas suatu kitab ulama, yaitu kita harus tahu, ya, sudah selayaknya kita harus paham, tahu, ngerti, harus ngerti siapa penulis kitab tersebut. Ya minimal nama, kemudian ayahnya, kakeknya, kemudian lahirnya di mana, karya tulisnya satu apa gitu. Jangan sampai ketika kita membahas suatu kitab, dikaji bersama, ketika ada orang tanya lagi bahas kitab apa sih? Kitab ini hadis akhlak. Memang penulisnya siapa? Kita nggak tahu. Ini kan sesuatu yang sangat ajib. Kita nggak tahu dengan penulis kitab yang kita bahas. Ya, oleh karena itu, ini termasuk adab pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membaca biografi penulis adalah termasuk adab dalam majelis ilmu, apalagi dalam bahas kitab. Ya, langsung saja para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Kita ke nama beliau, ya, nama beliau. Nama penulis kitab Ahadisul Akhlaq. Beliau ini bernama Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin bin Abdullah bin Hamad bin Usman Al-Abbad Al-Badr. Ya, anak ulang. Nama beliau adalah Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin bin Al-Abbad Al-Badr. Ya. Jadi nama beliau Abdul Razak, ayah beliau Abdul Muhsin, kakek beliau adalah Hamad. Dan buyut beliau bernama Abdul Muhsin. Ya. Jadi buyutnya beliau itu sama namanya dengan bapaknya beliau, yaitu Abdul Muhsin. Dan ini udah biasa, udah ma'ruf di kalangan orang-orang Arab. Bahkan ada pula nama dari salah satu orang Arab, ya, bahkan nggak cuma satu, mungkin banyak. Di rawi-rawi hadis juga disebutkan. Ya. Namanya Abdullah bin Abdullah bin Abdullah. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ya. Ini adalah suatu hal yang biasa, bahkan dikatakan termasuk dari bentuk ikram, bentuk memuliakan. Ya. Bentuk memuliakan seorang anak atau seorang orang tua terhadap pemuliaan anak, ya, terhadap orang tuanya. Ya, nama-nama yang seperti ini. Adapun kunyahnya, walau alam, ana belum menemukan. Mungkin ada di antara antum yang tahu kunyah beliau, nanti bisa dikasih tahu ana. Ya, kalau sementara ini ana belum tahu kunyahnya beliau, ya, Syekh Abdul Razak. Ya, jadi itu tadi namanya, Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad, hafizahumullah ta'ala. Kemudian kelahirannya. Syekh Abdul Razak ini lahir pada tanggal 22 bulan Zulqa'dah. Tanggal 22 bulan Zulqa'dah tahun 1382 Hijriah. Beliau lahir pada tanggal 22 bulan Zulqa'dah, ya, pada tahun 1382 Hijriah. Yang bertepatan dengan tanggal 17 April tahun 1963. Di tahun 1963. Berarti kurang lebih, ya, usia beliau sudah 50 tahunan. Ya. Masya Allah, semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah dan disibukkan umurnya dengan ilmu, dengan dakwah, dan dengan hal-hal yang bermanfaat. Allahumma amin. Nah, beliau ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lahir di desa, sebuah desa yang bernama Zulfi. Ya, berada di daerah Riyadh, ya, Arab Saudi. Beliau tumbuh dewasa di desa tersebut, menyibukkan diri dengan belajar membaca dan menulis bersama ayahnya, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ayah beliau memiliki sekolah dan Syekh Abdul Razak belajar di situ ketika masih kecil. Jadi sedari kecil beliau sudah sibuk dengan ilmu agama.
Ya, dan beliau belajar pertama kali kepada ayahnya, Masya Allah. Dan ayahnya ini memang seorang ulama. Kemudian yang poin yang selanjutnya yaitu perjalanan beliau dalam menuntut ilmu dan guru-guru beliau. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu sedari kecil sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu kepada ayahnya yang pertama, kemudian sampai dengan berjalannya waktu ketika beranjak dewasa, beliau belajar di jenjang universitas, khususnya dalam bidang akidah, sampai alhamdulillah meraih gelar doktoral. Ya. Nah, selain itu, selain kepada ayahnya, beliau hafizahullah ta'ala juga menimba ilmu, belajar kepada para ulama besar di Saudi Arabia. Dan ayahnya itu termasuk ulama besar, jemaah sekalian, Syekh Abdul Muhsin, dan masih hidup beliau, Masya Allah. Hafizahullah ta'ala. Selain kepada ayahnya ini, beliau juga belajar kepada ulama-ulama besar pada saat itu. Di antaranya seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, siapa yang nggak tahu Syekh bin Baz ini? Beliau adalah ulama terkemuka pada zamannya, pada waktu itu. Dan beliau termasuk ulama yang besar. Selain Syekh bin Baz, siapa lagi? Yaitu kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya, ini juga ulama yang besar. Terus kepada siapa lagi? Kepada Fadilatul Syekh Ali Nasir Al-Fakihi. Nah, beliau ini adalah pembimbing tesis S2-nya Syekh Abdul Razak. Ya, beliau adalah pembimbing tesis S2-nya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Kemudian kepada Syekh Al-Hunaiman dan juga kepada Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahumullah ta'ala. Dan Syekh Fauzan ini termasuk guru dan juga penguji, ya, penguji tesis S2-nya Syekh Abdul Razak. Kalau Syekh Ali Nasir ini beliau pembimbing. Tapi kalau Syekh Saleh Al-Fauzan beliau adalah penguji tesisnya S2-nya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Kemudian pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Razak ini adalah salah seorang ulama di zaman ini yang semangat dalam belajar dan berdakwah. Dalam berdakwah, beliau tidak hanya melalui mimbar-mimbar saja, ikhwan sekalian. Akan tetapi beliau juga memanfaatkan media-media elektronik, ya, seperti radio, televisi, dan selain itu beliau juga berdakwah melalui karya tulis. Ya, Masya Allah, beliau termasuk ulama yang sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis. Mengenai karya tulis ini, ya, dan semangatnya beliau dalam mencari ilmu, diceritakan oleh Syekh Abdul Awwal bin Hamad Al-Ansari, hafizahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan bahwa setiap kali menulis buku, Syekh Abdul Razak ini menghadiahkannya kepada ayahku, yaitu Hamad Al-Ansari. Jadi kata Abdul Awwal ini, kalau Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala selesai menulis buku, selesai membuat karya tulis, maka beliau akan menghadiahkan kitabnya ini kepada siapa? Kepada ayahnya Abdul Awwal, salah seorang ulama. Ya. Dan selain itu, Syekh Abdul Razak ketika memberikan hadiah karya tulisnya ini kepada Syekh Hamad Al-Ansari, beliau juga bertanya tentang permasalahan-permasalahan agama. Ya. Beliau juga sering bertanya-tanya kepada ayahku perihal permasalahan ilmu agama yang rumit. Ini kata Syekh Abdul Awwal. Masya Allah. Berarti memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Selain memberikan hadiah, beliau juga bertanya tentang permasalahan agama. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian murid-murid beliau. Ya, tadi perjalanan beliau dan beberapa guru beliau, sekarang murid-murid beliau. Hafizahullah ta'ala. Banyak sekali para penuntut ilmu yang mengambil manfaat dari ilmu yang beliau sampaikan, dari kajian yang beliau sampaikan. Ya, baik dari Arab Saudi maupun luar Arab Saudi. Ya, contohnya seperti ustadz-ustadz kita yang ada di Indonesia ini.
kebanyakan dari mereka seperti Ustadz Firanda, ya, Hafizahullah Ta'ala, Ustadz Arifin Badri, Ustadz Dr. Firanda, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, Ustadz Dr. Musyafa, Ustadz Henry Lensa, Hafizahumullah Ta'ala, Ustadz Ali Musri, dan Ustadz-Ustadz lain, yang mana mereka alumni Madinah. Mereka semua ini adalah murid-muridnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, Hafizahumullah. Dan kita merasakan bagaimana ceramah-ceramah mereka, ya, sangat menyentuh jiwa. Begitu pula dengan Ustadz Syafiq. Ustadz Syafiq juga salah satu murid Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Adapun ana alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri kajian beliau 3 kali kalau nggak salah. Tablik akbar di Jakarta waktu itu. Ya, kemudian yang satunya di kampus STDI. Beliau pernah berkunjung ke kampus STDI Imam Syafi'i, memberikan motivasi kepada para mahasiswa. Dan alhamdulillah Anda bisa mengambil ilmu dari beliau sedikit dan manfaat dari beliau. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini adalah murid-muridnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah ta'ala. Kemudian para pendengar rahimani wa rahimakumullah, aktivitas beliau yaitu sibuk mengajar. Aktivitas beliau saat ini yaitu sibuk mengajar. Mengajar di mana? Mengajar di Universitas Islam Madinah. Dan selain itu juga beliau mengisi kajian tetap di Masjid Nabawi. Ya. Di mana tempat tersebut, masjid tersebut adalah tempat yang tidak sembarang ulama, tidak sembarang orang bisa mengisi di situ. Berarti ini menunjukkan bahwasanya Syekh Abdul Razak ini adalah ulama yang memang ulama pilihan. Kalau bahasa anak muda sekarang ya bukan ulama kaleng-kaleng ya. Bukan kayak Indomie gitu. Bukan kayak merek mie bungkusan. Bungkusnya bagus banget. Gambar telur, ayam, ya, sayur-sayuran. Pas dibuka cuma mie. Nah, Syekh Abdul Razak ini enggak seperti itu. Luarnya bagus, dalamnya juga bagus, Masya Allah. Sehingga atas kebagusannya beliau ini, beliau pun ya tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala ditunjuk untuk menjadi pengisi tetap di Masjid An-Nabawi. Ya. Beliau juga aktif menjadi narasumber di televisi serta radio-radio yang berada di Saudi Arabia. Begitu pula di Indonesia. Seringkali ya, beliau juga ngisi di Radio Roja 756 AM. Yang mana kajian beliau ini kadang diterjemahkan oleh asatid yang alumni Universitas Islam Madinah. Sebelum kita ke poin selanjutnya, ada yang Anda lupa, beliau juga mengajar di Universitas Islam Madinah itu mengajar di bidang akidah. Jadi spesialis beliau ini adalah dalam permasalahan akidah. Baik, pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karya tulis beliau sangatlah banyak. Ini poin berikutnya yaitu mengenai karya tulis. Buku-buku beliau, kitab-kitab beliau, karya tulis beliau itu sangat banyak. Ya, bahkan diceritakan sampai 25 karya tulis. 25 kitab ataupun kutaib yang pernah beliau tulis. Di antaranya adalah Ta'zimus Shalah, Mau'izatun Nisa, Maqasidul Hajj, ya, Fiqhul Asma'ul Husna, Ahadisul Akhlaq, ya, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan mendatang insya Allah. Ya, ini kitabnya. Kemudian kitab-kitab lain seperti Al-Ad'iyah wal Azkar dan yang lainnya. Ini adalah karya-karya tulis beliau. Kemudian pujian para ulama. Beliau adalah salah seorang ulama yang banyak mendapatkan pujian dari ulama-ulama besar. Di antara contohnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ketika masih hidup, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ini pernah mendapatkan sebuah hadiah karya tulis dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Kitab tersebut berjudul
Al-Ad'iyatu wal Adhkar. Kitab Al-Ad'iyah wal Adhkar, tentang doa-doa dan zikir. Lumayan tebal ya, sampai ratusan halaman. Nah, ketika Syekh Abdul Aziz bin Bas ini mendapatkan hadiah, beliau pun memberikan kata pengantar dalam kitab tersebut. Nah, di antara kata pengantar yang beliau tuliskan, yang beliau cantumkan di situ adalah sebuah pujian-pujian terhadap Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Syekh bin Bas ini mengatakan wa qadit tala'tu ala jumalihi min dzalika fasarartu biha katsiran. Kata beliau, sungguh aku telah membaca rangkaian kata, kalimat-kalimat darinya, yaitu karya tulisnya siapa? Syekh Abdul Razak. Fasarartu biha katsiran. Dan aku pun begitu sangat senang dengan karya tulis ini. Lima tadamanathu min syarhil ad'iyah wal azkar wa bayani wa fawaidiha wa ma'aniha wa ma warada fiha minal ayat wal ahadits. Kemudian beliau mengatakan di mana tulisan-tulisan tersebut mengandung penjelasan-penjelasan dari kitab Al-Ad'iyah wal Azkar. Jadi beliau juga mencantumkan penjelasan dalam kitab tersebut. Dan Syekh bin Bas senang dengan penjelasan-penjelasan itu. Nah, selain itu, tulisan-tulisan tersebut yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak ini juga mengandung banyak faedah katanya. Ya, fawaidiha wa ma'aniha, dan penuh dengan makna. Wa ma warada fiha minal ayat wal ahadits. Dan di dalam kitab tersebut juga mengandung ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu pula dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu Syekh bin Bas mengatakan, "Walladzi usikum bihi huwa tab'u ma tamma min dzalik." Ya. Dan di antara wasiatku kepada kalian, wahai para pembaca, wahai para penerbit, ya, untuk mencetaknya, untuk mencetak apa yang telah ditulis dan apa yang telah dilakukan oleh Syekh Abdul Razak. Nah, ini kan sebuah pujian, nilai plus bagi karya tulisnya Syekh Abdul Razak. Wa nashruhu bainan nas, dan hendaknya kalian menyebarkan karya tulisnya ini, Al-Ad'iyah wal Azkar, kepada masyarakat, kepada manusia. Supaya apa? Liya'umman naf'u bih, supaya manfaatnya ini tersebar luas. Masya Allah. Syekh bin Bas menganjurkan karya tulisnya untuk dicetak, disebarkan kepada manusia, supaya manfaatnya tersebar luas. Ini kan termasuk pujian. Ya, Masya Allah. Ini adalah pujian dari Syekh bin Bas. Kemudian yang kedua, dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, ini sama. Hampir sama dengan Syekh bin Bas, yaitu ketika beliau mendapatkan karya tulisnya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Beliau memberikan kata pengantar di kitabnya Syekh Abdul Razak yang berjudul Durusun Aqdiyah Mustafadun Minal Hajj. Ya, tentang masalah haji, tentang masalah akidah yang ada dalam ibadah haji. Kata beliau ini, faqadit tala'tu ala nubdhatin mukhtasaratin bi'unwani durusin aqdiyah mustafadatun minal haji. Ya. Jadi kata beliau, sungguh aku telah membaca sebuah risalah, sebuah ringkasan yang sangat sederhana dengan judul pelajaran-pelajaran akidah yang dapat kita ambil faedahnya dalam ibadah haji. Biqalami Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Yang mana kitab tersebut ditulis oleh Syekh atau Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Kemudian beliau mengatakan, fa'alfaituha nubdhatan mufidatan tashtamilu ala durusin qimatin fil aqidah tustafadu min manasikil hajj. Aku dapati, kata Syekh Shalih Al-Fauzan ini, aku telah membaca kitab tersebut, dan di dalam kitab itu nubdzah mufidah. Terdapat
sesuatu yang sangat bermanfaat. Ya. Terdapat risalah, ya bahwasanya risalah tersebut adalah risalah yang sangat bermanfaat. Nubzah mufidah, risalah yang sangat bermanfaat. Tashtamilu ala durusi qimatin fil aqidah. Yang mana risalah tersebut membahas tentang pelajaran-pelajaran berharga dalam permasalahan akidah. Tustafadu min manasikil hajj. Ya. Yang mana itu diambil dari atau yang terdapat dalam ibadah haji. Nah, ini adalah pujian pula dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Kemudian yang ketiga, dari Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya, beliau juga memuji Syekh Abdul Razak dengan mengatakan hadza sahibus sunnah, ketika ditanya oleh ikhwan oleh jamaahnya, bagaimana menurut Anda tentang Syekh Abdul Razak ini? Kemudian beliau menjawab, hadza sahibus sunnah. Ya, dia ini adalah pengikut sunnah. Walillahil hamd. Dan segala puji itu banyak milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'rufun. Beliau ini adalah orang yang terkenal, orang yang masyhur. Wa ma balaghana anhu qawaid fasidah wala usul fasidah. Dan kami, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, tidaklah kami menemukan atau tidak sampai kepada kami kaidah-kaidah dan usul-usul yang rusak dari beliau. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ilmu yang beliau sampaikan ini semuanya bermanfaat. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri. Gak ada masalah kaidah-kaidah yang nyeleweng, yang nyimpang. Gak ada pula usul-usul yang gak jelas. Semuanya jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan berbagai macam pujian dari para ulama yang apabila kita bacakan mungkin butuh waktu yang cukup panjang. Kemudian yang terakhir yaitu tentang akhlak beliau. Akhlak dan kepribadian beliau, Masya Allah. Ya. Dikatakan, ya, Ana baca salah satu tulisan dari Ustadz Abu Ubaidah, Yusuf As-Sidawi, hafizahullah ta'ala, bahwa beliau ini adalah salah seorang ulama yang sangat memperhatikan masalah adab dan akhlak. Ya. Di antara hal yang menunjukkan hal tersebut, ya, di antara hal yang menunjukkan ini adalah buktinya beliau senang mengajar di beberapa majelis taklim, bahkan sampai bertahun-tahun mengajar tema adab, tema akhlak, dengan panduan buku Al-Adabul Mufrad, karyanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Diceritakan beliau mengajarkan kitab tersebut sampai 9 tahun di Masjid Universitas Islam Madinah. Dan beliau juga mengajarkan kitab tersebut selama 3 tahun di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat perhatian sekali dengan adab dan akhlak. Karena ini memang hal yang sangat penting. Bahkan orang yang memiliki adab tinggi, orang yang memiliki akhlak yang tinggi, itu jauh lebih bagus daripada orang yang memiliki ilmu tinggi tapi tidak memiliki adab. Akan tetapi bukan berarti terus kita nggak mau belajar. Kita tetap belajar, sebisa mungkin kita memiliki ilmu yang bagus dan adab yang bagus. Jangan sampai, lah udah adab saja kita perhatikan, ilmunya tidak usah. Nah, ini adalah termasuk kesalahan besar. Harusnya kita berusaha memiliki ilmu yang bagus dan juga adab atau akhlak yang bagus. Beliau juga adalah orang yang disiplin waktunya, disiplin waktu. Ya. Pernah diceritakan ya, ketika beliau ngajar, kemudian bel, ya, kemudian waktu istirahat itu tiba, beliau keluar, kemudian mendapati suatu kelas yang masih ada pelajaran, padahal itu waktu istirahat. Maka Syekh Abdul Razak ini menegur siapa? Ustadz yang lagi ngajar di kelas ini, sambil ngetok pintunya. Ya Syekh, ini udah waktu istirahat. Antum jangan ngambil waktu istirahatnya para mahasiswa. Masya Allah. Ini menunjukkan kedisiplinan waktu. Waktunya ngajar ya ngajar. Istirahat ya istirahat. Jangan ngambil haknya mahasiswa, kasihan. Mereka juga butuh istirahat. Akhirnya diceritakan Syekh yang lagi ngajar itu pun hanya menjawab, naam, naam. Iya, iya, ya. Akhirnya keluar dengan muka yang sedikit malu. Ini diceritakan oleh
Ustadz Abu Ubaidah. Kemudian beliau juga orang yang sangat senang memberikan hadiah. Ya. Beliau pernah bercerita kepada Ustadz Firanda, dan lalu juga pernah mendengar cuplikan Ustadz Firanda. Begitu pula pada artikel-artikel yang pernah Anda baca. Suatu hari Syekh Abdul Razak ini berkata kepada Ustadz Firanda, hafizahullah ta'ala, wahai Firanda, jangan sampai engkau meremehkan hadiah walaupun itu hanya sedikit. Walaupun itu hanya kecil. Saya pernah suatu hari, kata Syekh Abdul Razak ini, dikejutkan dengan seorang laki-laki yang tiba-tiba memeluk saya. Dan saya tidak tahu orang ini siapa, saya lupa. Ketika ditanya, siapa antum ini? Siapa antum ini? Ternyata kata beliau, kata orang yang meluk ini, saya adalah muridmu, wahai Syekh, yang dahulu pernah diajari olehmu. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah mendapatkan ilmu banyak. Dan saya masih ingat dengan bunga yang pernah engkau berikan kepadaku. Jadi Syekh waktu ngajari dia ini juga memberikan hadiah berupa seperti bunga. Masya Allah. Masih ingat. Ya. Murid ini masih ingat. Ya. Dan ini termasuk bentuk dari kasih sayang beliau terhadap muridnya. Memberikan hadiah, mengajari, ya, sampai akhirnya membekas di hati murid tersebut. Ya, sehingga suatu hari tahu-tahu meluk Syekh dan mengucapkan jazakumullah khairan. Ya, mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan. Dan berbagai macam perilaku baik yang beliau miliki, ya, ke dalam kehidupan beliau sehari-hari yang bisa kita ambil faedahnya. Kemudian para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sedikit faedah dari materi malam yang berbahagia kali ini. Kita ambil sedikit faedah dari materi malam yang berbahagia kali ini. Faedah yang pertama dari biografi Syekh Abdul Razak ini, hafizahullah ta'ala, yaitu betapa pentingnya ilmu yang bermanfaat. Betapa pentingnya ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan ini diambil dari kisahnya ayahnya beliau, dan beliau yang semangat dalam mengajar. Ya. Kenapa bisa demikian? Kenapa beliau sangat semangat dalam mengajar, dalam mendakwahkan ilmu agama? Karena beliau dan ayah beliau ini sangat paham bahwa amalan yang akan terus menemani mereka, yang akan terus mengalir hingga hari akhir, hingga hari kiamat nanti, adalah ilmu yang bermanfaat. Bayangkan tadi diceritakan di awal bahwasanya beliau mengajari putranya ini, Abdul Razak, ayahnya beliau. Ya. Dan bisa kita bayangkan betapa banyak pahala yang didapatkan oleh Syekh Abdul Muhsin, ayahnya Syekh Abdul Razak. Dari ngajari Iqra, baca Quran, baca tulis Arab, dan sekarang beliau sudah menjadi seorang ulama. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua yang mungkin sudah berkeluarga, atau mungkin kita punya adik yang masih kecil, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini. Dalam artian, jangan sampai kita, kasarannya ya, anak kita bisa hafal Al-Quran karena orang lain. Ini sangat disayangkan, jemaah sekalian. Sebisa mungkin Al-Fatihah kita yang ngajarin. Karena itu yang akan dibaca terus sampai dia meninggal. Baca Iqra, Abata, Sa. Sebisa mungkin kita yang ngajari. Kenapa? Karena itu yang akan dia pakai nanti. Ketika baca Quran, baca kitab Arab mungkin. Memahami kitab Arab itu juga dengan bahasa Arab. Maka ketika anak kita, adik kita tahu perkataan ulama, terus paham, terus diamalkan, kita dapat pahala tidak? Ya dapatlah. Ya. Inilah ilmu yang bermanfaat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu." Jika manusia itu meninggal, maka terputuslah semua amalannya. Kecuali 3. Apa saja itu? Sedekah jariyah.
Aw ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat baginya. Aw waladin salihin yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan dia. Bayangkan, sekarang Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjadi ulama panutan. Ya tentunya beliau pasti mendoakan orang tuanya. Dan kita juga ingin seperti itu. Ketika kita sudah lemah, tidak mampu beribadah kepada Allah, ketika kita sudah fisiknya nggak kuat lagi sholat sunnah di malam hari, ibadahnya kurang sempurna, mungkin nggak bisa lagi berdiri, ya harapan kita adalah anak yang soleh, yang mana mereka akan mendoakan kita, apalagi ketika kita sudah meninggal nanti. Siapa lagi yang akan mendoakan kita? Teman-teman kita, mungkin bos kita, ya, sahabat kita, ya juga kayaknya sangat sedikit lah kemungkinannya. Anak kita ini loh, mereka yang akan menjadi aset berharga kita ketika kita sudah meninggal. Oleh karena itu, sebisa mungkin ya kita ajari anak-anak kita atau adik-adik kita dengan ilmu yang bermanfaat. Ini adalah faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, hendaknya kita belajar kepada orang yang memang ahli dalam bidangnya. Hal ini kita, atau faedah ini bisa kita ambil dari guru-guru Syekh Abdul Razak. Ya kita sebutkan tadi, ada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Mereka terkenal dengan ilmunya yang sangat luas. Ya. Maka perhatikan guru kita dalam belajar. Guru kita ketika kita belajar. Jangan asal-asalan dalam menuntut ilmu. Perhatikanlah perkataan Ibnu Sirin yang sudah masyhur. Bahkan ada juga yang mengatakan ini adalah perkataannya Ibnu Abbas. Akan tapi pendapat ini lemah. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Bahwasanya Ibnu Sirin ini pernah mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka kalian lihatlah dari mana kalian mendapatkan agama kalian. Dari mana kalian mengambil agama kalian. Maksudnya bagaimana Ustadz? Ya maksudnya ketika kita belajar kita harus tahu dari mana guru kita. Silsilah belajarnya itu jelas apa enggak? Jangan asal nyomot ya. Kalau kita mau periksa aja harus paham dokter ini spesialis apa, ini spesialis apa. Kita nggak sembarangan untuk tubuh kita. Maka bagaimana mungkin kita sembarangan untuk agama kita, untuk akhirat kita. Inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Kita belajar fikih, belajar sholat, puasa. Itu kan termasuk bagian dari agama. Maka jangan sampai sholat kita rusak, sholat kita salah karena salah mengambil guru kita. Mengambil ilmu dari guru yang nggak jelas dari mana dia belajar. Cuma katanya-katanya. Ya. Fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Oleh karena itu lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian, ya. Ilmu untuk agama kalian ini. Ya, para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan tentang biografi ringkas dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Sepertinya tidak ada pertanyaan, nggih. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan atas penyampaian pematerinya. Itu insya Allah ini ada pertanyaan dulu sebelum masukin ke buku. Kenapa sih pentingnya kita itu belajar tentang akhlak Ustaz dalam menuntut ilmu itu? Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa kita harus belajar akhlak atau adab dalam menuntut ilmu? Sebenarnya ini ada pembahasannya nanti ya di pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah, tapi ya anak kasih sedikit aja ya. Jadi antara pentingnya belajar adab atau akhlak adalah supaya kita bisa lebih mudah mendapatkan ilmu. Ya. Supaya kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan ilmu. Ada sebuah perkataan
bil adabi tafhamul ilm. Atau kama qala al-qail. Dengan adab engkau akan paham dengan ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya adab. Begitu pula para ulama kita. Ya, seperti Rabi'ah. Seperti siapa ya yang belajar ke Rabi'ah, Imam Malik kalau nggak salah. Yang ketika itu ibunya menyelendangkan imamah di kepalanya, didandanin dengan sebaik mungkin, kemudian berkata, idhab ila Rabi'ah. Ya, pergilah kamu ke Rabi'ah. Kemudian, ta'allam adabahu qabla ilmihi. Belajarlah kamu darinya adab sebelum ilmunya. Ini wasiatnya ibunya Imam Malik kalau nggak salah. Ya, nanti kalau salah mungkin bisa dirujuk lagi. Ya, dan berbagai macam nasihat atau masukan dari para ulama untuk mempelajari adab. Ya. Dan secara logika, secara akal kita, orang-orang yang beradab itu juga apa ya? Mendapatkan kedudukan yang mulia. Ya. Seperti kita misalnya masuk di universitas atau di pekerjaan atau di mana lah. Pasti orang-orang akan melihat adab kita terlebih dahulu, tidak ilmu kita. Ya, sehingga selain mudah untuk mendapatkan ilmu, kita juga insya Allah akan dimudahkan dalam perkara-perkara dunia. Dan keutamaan adab itu sangat banyak. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan, ya, orang yang memiliki adab itu akan bersanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keutamaan-keutamaan lain yang insya Allah akan kita bahas biidznillah taala di pertemuan-pertemuan akan datang. Tayyib, wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Itu aku khairan khasiran Ustaz. Dan terima kasih juga kepada partisipan yang telah menghadiri nasihat tentang Ribia, yang mana pada pertemuan pertama ini kita masih membahas tentang biografi. Insya Allah akan berikutnya kita akan memasuki pembahasan tentang akhlak yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Wisnu Prasetya Ta'ala. Mungkin ini adalah karena waktu sudah di sini sudah pukul 8, saya tutup. Akhirin da'wana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.